Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul kembali dalam persekutuan iman untuk mendoakan saudara kita almarhum Bapak I Bing Wen 40 hari yang lalu telah menghadap kepada Tuhan. Berdoa bagi sesama merupakan satu wujud dari belas kasih kita dan juga pengampunan kita kepada sesama, serta kasih kita kepada Allah yang tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersabda, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Mengampuni merupakan suatu perwujudan kasih yang membawa kita di dalam keselamatan, baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun di dalam kehidupan di akhirat. Menyadari bahwa kita sering kali berbuat salah atau kurang kasih terhadap sesama kita, maka mari kita mengakui segala kesalahan kita di hadirat Allah dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mau senantiasa menyatu dengan Engkau di dalam hidup ini dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Mampukan diri kami untuk hidup dalam Engkau sehingga kami mampu mengasihi sesama kami dan dengan kerendahan hati juga selalu mau memberi pengampunan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, agar kami semua layak menjadi murid-murid-Mu yang setia untuk mewartakan keselamatan di dunia ini. Hanya Padamu harapan kami, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan."
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan pewartaan Injil ini, maka iman kita semakin diteguhkan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, Allah adalah kasih, dan karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Allah menganugerahkan putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Allah melalui Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita bila kita berharap dan memohon dengan ketulusan kepadanya. Allah berharap bahwa kita memperoleh hidup damai sejahtera, bukan hanya hidup di dunia ini. Terlebih lagi Allah mau kita hidup abadi di dalam kerajaan surga. Kita semua adalah orang-orang berdosa dan tidak mungkin, atau dengan kata lain tidak bisa kita mengampuni dosa-dosa kita sendiri. Terlebih lagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Seperti gambaran di dalam ayat yang ke-25 dalam bacaan renungan pada malam hari ini, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, begitu juga diri kita dan saudara-saudari kita yang telah berpulang, yang tidak mampu melunaskan hutang-hutang dosa kita, maka kita butuh kuasa pengampunan dari Allah atas segala kekurangan dosa-dosa kita, agar kita dan juga saudara-saudari kita yang berpulang memperoleh damai di dalam hidup di dalam kerajaan surga. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, bacaan renungan malam ini menggambarkan bahwa Allah sangat mengasihi kita, yang mau mengampuni kita walaupun kita orang berdosa. Seperti merahnya kirmisi, tetapi Allah mau menjadikan kita bersih seperti bulu domba. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan serta memohon kepada Dia sebagai Sang Raja yang berkuasa, Allah yang Maha Rahim, maka Allah akan memberikan segala yang terbaik dengan mengabulkan seturut kehendak-Nya.
Dalam ayat yang ke-32 dikatakan kepada hamba yang berhutang, karena engkau memohonnya kepadaku, maka hutangmu telah dihapuskan. Permohonan, permintaan. Demikian pula ditegaskan di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini semua karena Allah mengasihi kita. Karena itu, kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan memiliki kasih seperti Allah, serupa dengan Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kasih kepada sesama adalah perwujudan kasih kepada Allah. Salah satu bentuk kasih kepada sesama adalah mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Sebagai satu tubuh Kristus dan dipersatukan dalam gereja, maka pentingnya untuk membantu, mendoakan secara khusus gereja yang menderita, yaitu saudara-saudari kita yang telah berpulang, yang masih berada di dalam penyucian, agar melalui kasih kita, melalui doa-doa permohonan kita, dengan harapan membantu mereka untuk segera bersatu bersama dengan Allah dan para kudusnya sebagai warga gereja yang berjaya. Ibu bapak yang terkasih, sebagai umat yang dikasihi, maka marilah kita mengasihi sesama kita, dan secara khusus kita juga mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa sesama kita. Khususnya melalui doa ibadat arwah ini, kita mau mendoakan dan memberikan pengampunan kepada saudara kita almarhum Bapak I Bing Wen, yang kalau mungkin ada kesalahan atau dosa pada diri kita, sehingga saudara kita ini boleh merasakan damai dan hidup berjaya, dan agar dosa-dosa kita juga diampunin Bapa di surga. Dalam ayat yang ke-36 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari kita doakan dan kita saling mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Allah Bapa, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau asal mula dan yang memiliki hidup. Hanya padamu satu-satunya Allah yang kami sembah, kami memohon. Semoga Engkau menganugerahkan keselamatan kekal bagi jiwa saudara kami, Bapak I Bing Wen, yang 40 hari lalu menghadap kepadamu, sehingga saudara kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengabulkan doa kami. Dan kami juga berdoa memohon perlindungan bagi semua keluarga yang ditinggalkan, agar mereka memiliki kekuatan iman menghadapi dan menjalani kehidupan di dunia ini. Mereka senantiasa diberikan rasa damai sejahtera. Kami senantiasa berharap dan bersandar kepadamu, Allah yang penuh kasih. Ya Allah, kami memohon padamu, kiranya Engkau mengabulkan doa kami. Kami berdoa juga bagi semua orang yang berdoa bersama di dalam kesatuan iman ini, agar dimampukan menghadapi kesukaran,
kelemahan, kesedihan, dan tantangan hidup setiap hari, dan tetap berani untuk bertindak dan mewujudkan kasih terhadap sesama kami, agar kami mewartakan keselamatan-Mu melalui kesaksian hidup kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengabulkan doa kami. Allah Bapa, mampukan kami untuk selalu terbuka dalam persatuan cinta-Mu. Kami anak-anak-Mu dan bait Roh Kudus-Mu. Karena itu kami mau menyatukan semua harapan dan doa kami, khususnya doa bagi keselamatan saudara kami, Bapak Ibing Wen, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkat dan kasih Allah senantiasa menaungi kita semua, menuntun kita di dalam menjalani segala kehidupan kita, serta memberikan keselamatan kita di dalam hidup di dunia dan secara khusus di dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat arwah 40 hari bagi jiwa almarhum Bapak Ibing Wen sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita wartakan hidup cinta kasih kita dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.